berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan suami atau istri yang menegakkan salat. Yang menegakkan salat. Dan itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal itu apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagian dari tafsir menyebutkan itu doa para nabi. Ya, karena perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ditiru oleh nabi-nabi yang lain. Nah, ini kewajibannya. Banyak terjadi kaum muslimin yang mereka itu meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan wanita. Al-mar'atu tatrukus salata allati taharat fi waqtiha. Para wanita mereka meninggalkan salat padahal sudah suci dari haidnya. Wanita-wanita karena lemahnya mereka dalam agama dan lemahnya mereka dalam akal, sebagian mereka meninggalkan salat dan memanfaatkan waktu haid untuk sebagai alasan meninggalkan salat. Ya. Padahal sudah dikasih waktu panjang 7 hari tidak melaksanakan salat, tapi dia ketika sudah suci dia tidak segera untuk mandi jinabah, tidak segera mandi junub agar tidak salat. Nah, ini kewajiban ayah untuk memberikan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran kepada putri-putrinya agar ketika sudah selesai suci dari haid segera untuk menunaikan salat. Dan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh para ayah yang menegakkan salat, yang memiliki kecemburuan terhadap salat. Kalau ayahnya itu tidak memiliki kecemburuan terhadap salat atau meninggalkan salat, tidak akan bisa, atau tidak akan ada nasihat itu. Atau para suami harus tahu kapan istrinya itu selesai haid dan kapan istrinya itu haid. Jangan hanya butuh saja ditanya sudah selesai belum, karena butuh tubuhnya ya. Tapi dalam rangka untuk tarbiyah agar bersama-sama di akhirat kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah selesai haid, sudah selesai dari haid, segera bersuci kemudian salat meskipun waktunya sangat sempit. Misalnya tinggal 1 rakaat, haidnya selesai waktu zuhur, sedangkan waktu asar mau masuk, maka segera dia mandi kemudian salat meskipun dia hanya bisa mendapatkan 1 rakaat. Wa tilka mukhalifatu aidha. Dan itu ada banyak terjadi penyimpangan. Fa innal wajiba 'alal mar'ati idza taharat mathalan fi waqtil 'asri an tusalliya al-'asr. Wajib bagi wanita yang apabila dia telah suci sedangkan sudah masuk waktu asar, maka hendaklah dia segera salat asar. Wa kadzalika idza taharat fi waqti salati subh an tusalli subh. An tusalli subh. Demikian juga kalau waktu subuh sudah terang, dia selesai haidnya, segera dia mandi kemudian dia salat. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raq'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh." Barang siapa yang dia itu bisa sholat meskipun 1 rakaat, sholat subuh. Barang siapa yang dia bisa sholat meskipun 1 rakaat, sholat subuh sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari nongol dia masih sempat 1 rakaat. 1 rakaat itu kira-kira ada berapa menit? 1 menit cukup nggak? Cukup. 1 menit cukup. Takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, berapa ayat? 7 ayat. Nah, kemudian tambah Al-Ikhlas
berapa ayat? 4 ayat, atau tambah dengan Al-Kautsar 3 ayat, 2 ayat Al-Kautsar, pendek. Habis itu ruku, habis itu i'tidal, habis itu sujud, duduk, sujud lagi, bangkit. Nah, ketika dia bangkit itu matahari terbit, tidak masalah. Paham? Ya, ketika dia itu bangkit rakaat kedua matahari itu terbit, maka dia dihitung telah melaksanakan sholat subuh. Wa man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghrib asy-syamsu faqad adraka al-'asru. Dan barang siapa yang dia itu mendapati 1 rakaat asar. Nah, apalagi rakaat salat asar. Rakaat salat asar itu sirriyah, hanya baca Al-Fatihah boleh. Kemudian dia bangkit pada rakaat yang kedua sebelum tenggelamnya matahari, sebelum terbenamnya matahari. Faqad adrakal asru, maka dia telah mendapati salat asar. Faqad adrakal asra, maka dia mendapati salat asar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu salat 1 rakaat, faqad raka'atan minal asri qabla an taghrib asy-syamsu faqad adrakal asra, maka dia telah mendapati salat asar. Nah, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seseorang itu dia meninggalkan salat. Jangan sampai dia meninggalkan salat. Kemudian yang ketiga, termasuk kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin, al-mar'atu yadkhulu 'alaiha waqtu sholati thumma tahidu. Seorang wanita dia itu masuk waktu sholat, dia tidak sholat dengan segera, ternyata kemudian keluar darah haid. Kewajiban dia apa? Dia tidak sholat, tapi waktu yang telah dia masuk di sholat itu wajib untuk diqadha. Faham? Ya, wajib untuk diqadha. Wa tilkal mukhalifah talhaqu bisabiqatiha. Dan ini berkaitan dengan masalah yang tadi kita bahas. Kesalahan ini berkaitan dengan masalah yang kita bahas. Ala wa hiya anna al-mar'ata qad yadkhulu 'alaiha waqtu shalah fala tusalli. Banyak terjadi seorang wanita yang telah masuk waktu salat kemudian tidak salat. Ya. Kemudian dia haid. Ya. Yadiha al-haid. Kemudian dia haid. Fa idza taharat, setelah seminggu kemudian dia suci, la taqdi tilka shalah, kemudian dia tidak melakukan qadha salat tersebut, alladzi ja'atha qabla haidha, yang waktunya telah datang sebelum dia haid. Ini adalah suatu kesalahan. Artinya apa? Seorang wanita yang dia itu datang waktu haid, misalnya zuhur dia tidak sholat, ternyata jam 12:30 datang bulan haid, ini wajib sholat itu ditinggalkan. Nah, ketika sudah suci, maka waktu zuhur yang tadi itu harus diqadha. Paham? Bisa ngerti nggak? Ya. Waktu zuhur yang tadi itu diqadha. Diqadhanya kapan? Di waktu zuhur yang lagi, di waktu zuhurnya lagi. Misalnya dia sucinya waktu asar, maka dia sholat asar, kemudian pada hari berikutnya sholat zuhur mengqadha sholat zuhur yang ditinggalkan, dan sholat zuhur wajib pada hari tersebut, dilaksanakannya pada waktu zuhur yang sama. Bisa ngerti nggak? Ya, bisa paham nggak? Ini yang punya istri. Ya, yang punya istri wajib, dan yang belum punya istri, antum para santri-santri yang belum punya istri wajib tahu, agar besok punya istri itu tahu hukumnya. Demikian juga para wanita-wanita nih, para santriwati dan ibu-ibu.
Ini harus tahu. Jangan sampai kemudian dengan ini dia meninggalkan sholatnya. Dia meninggalkan sholatnya. Dan ini pendapat jumhur para ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Jumhur ulama. Dan ini terjadi kaum muslimin karena tidak tahu. Menganggap ini selesai begitu saja, tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban. Sehingga dia meninggalkan sholat zuhur yang sebelumnya dia harusnya sholat karena haid, dia meninggalkan sholat subuh, dia meninggalkan sholat isya dan seterusnya. Contoh lagi banyak yang terjadi. Satu, saya gambarkan contoh lagi. Bangun tidur, seorang wanita bangun tidur ketika azan subuh. Azan subuh itu berarti sudah masuk belum? Sudah masuk waktu subuh. Dan dia tidak tahu haidnya itu datangnya kapan, ya, sebelum subuh atau sesudah subuh. Ternyata dia itu bangun setelah azan subuh, kemudian dia bangun, dia mendapati dalam kondisi haid. Paham? Maka dia harus mengganti sholat subuhnya tersebut. Bisa ngerti gak? Ya, dia harus mengqadha salat subuhnya tersebut. Kecuali kalau dia bangun sebelum subuh, dia sudah mendapati haid. Dia yakin bahwasanya datangnya haidnya itu sebelum subuh. Bisa ngerti nggak? Ya, bisa paham. Ini kalau tidak dilaksanakan, kalau dia itu tidak mengqadha, termasuk orang yang meninggalkan sholat, termasuk ke dalam orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan ya, hal-hal ini, perhatikan hal-hal ini. Kalau kita ini seorang ayah, wajib untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang masalah sholat, sampai hal-hal seperti itu yang tadi kita jelaskan. Kalau kita ini seorang kakak, wajib untuk mendidik adik-adik kita. Jangan sampai adik-adik kita ini meninggalkan sholat. Kalau kita ini seorang adik, maka wajib untuk menasehati, karena beda antara kedudukannya di atas sebagai ayah, sebagai kakak, dan kedudukannya sebagai adik. Demikian seorang anak, kewajibannya adalah menasehati. Anak kepada ayah, kepada ibu itu menasehati, sedangkan ayah, ibu itu memerintah. Paham bedanya? Ayah, ibu itu memerintah, sehingga anak wajib untuk taat, sedangkan anak itu menasehati. Demikian juga seorang suami itu memerintah. Kalau istrinya didapati seperti ini, oh tidak, qadha, perintahkan, kewajiban dia memerintah. Kalau istrinya tidak mau, maka berarti masuk ke dalam nusyuz. Nusyuz itu adalah istri yang durhaka. Double durhakanya, durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada suami saja dosanya besar, sampai sholatnya tidak diterima. Wanita yang dia itu durhaka kepada suami, maka Allah menahan sholatnya sampai suaminya ridha, menahan puasanya sampai suaminya ridha. Nah ini kalau double, dia suaminya merintahkan yang baik, dia durhakanya double, durhaka kepada Allah dan juga durhaka kepada suami. Rasulullah SAW menjamin loh para wanita yang dia itu wanita itu taat pada suaminya, apalagi suaminya memerintah ketaatan kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, idza salatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu salat lima waktu, wa shamat syahroha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa ta'at ba'laha, dan dia itu taat pada suaminya, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nanti besok hari kiamat itu akan dikatakan, masuklah kamu ke pintu surga manapun yang kau mau. Enak nggak? Enak jadi perempuan. Kita jalani takdirnya, yang perempuan ya jalani takdirnya sebagai perempuan, yang laki-laki jalani takdirnya sebagai laki-laki. Jangan berkhayal laki-laki gemulai jadi perempuan dan perempuan strong menjadi laki-laki. Masing-masing punya fadilah, memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Nah ini
kita sudah tahu sebagian hal-hal yang menyimpang di masyarakat berkaitan dengan sholat. Yang utama adalah meninggalkan sholat. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak kita berikan nasihat, kita tidak berikan petunjuk, tidak kita berikan didikan ketika mereka meninggalkan sholat. Kalau kita seorang ayah, kita bisa kerasi. Sampai Rasulullah SAW itu merintahkan anak-anak kita, perintahkanlah anak-anakmu untuk menegakkan sholat pada umur berapa? 7 tahun. 7 tahun itu hanya diperintah. Masih lari-lari, masih dibiarin. Tapi diperintah, dibentak itu. Masih lari-lari, masih dibiarin. Nah, kalau umur 10 tahun dia masih tingkah lakunya seperti itu, apa yang dilakukan? Dipukul. Anak umur 10 tahun nggak melaksanakan sholat, kewajiban orang tuanya dipukul. Dan kata Rasulullah SAW, hendaklah di rumah itu disediakan cambuk. Disediakan cambuk. Ini bukan agama Islam, agama yang keras, bukan. Disediakan cambuk itu untuk bahasa kitanya agar-ngagari, tahu ya? Nakut-nakuti. Bukan setiap hari anak-anak itu dicambuk, bukan. Nggak benar itu kalau setiap hari anak-anak itu dicambuk. Untuk ngagar-ngagari, ya. Artinya kalau itu dicambuk. Kalau meninggalkan sholat dicambuk. Itu perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, agar mereka kaum muslimin, kita ini kaum muslimin, mendidik anak kita untuk sholat mulai umur 7 tahun. Dan anak itu plagiat. Plagiat itu apa? Peniru ulung orang tuanya. Anak kecil umur 2-3 tahun tahu-tahu jengking, dia jengking lama. Niru siapa? Niru bapaknya. Kalau bapaknya sholat, dia ya jengking sholat. Tapi kalau bapaknya itu nenggaknya, dia akan posisinya ya begitu. Kalau bapaknya ngerokok, maka dia akan mengambil apapun untuk diisap-isap itu. Kenapa? Lihat bapaknya. Anak itu peniru ulung. Dan anak itu ketika sudah mulai besar akan meniru perilaku bapaknya. Kalau bapaknya itu pemberani, bapaknya itu suka menyelesaikan masalah, bapak itu bergaul baik dengan tetangga, keluarganya, bersikap sopan, anaknya nanti akan ngikutin. Dia akan melihat apa yang dilihat oleh bapaknya. Dan ingat, anak juga akan melihat bagaimana perlakuan ayahnya terhadap ibunya. Anak, kamu coba aja kalian tuh, terhadap kecil, agar-agari ibunya. Sekadar ibunya misalnya ditangkap gitu aja, anaknya pasti akan mukul. Ya, lihat nggak seperti itu? Ya, anaknya akan mukul, nggak mau ibunya itu disakiti. Dan itu sifat anak, dia akan membela ibunya, akan juga membela ibunya. Itu sifat-sifat anak, dan sifatnya dia akan meniru bapaknya, membela ibunya. Itu dua sifatnya. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya, yang ditiru bapaknya, bukan ibunya yang ditiru itu. Ibunya itu tempat berlindung, dia akan berlindung kepada di kainnya, di jilbabnya. Tapi yang ditiru adalah bapak. Yang ditiru itu bapak, ayahnya. Kalau bapaknya tidak sholat, ya jangan harap anaknya itu sholat. Ya. Ibu itu tempat berlindungnya anak, dan anak itu pasti akan membela ibunya. Bapaknya misalnya pura-pura guyon, kemudian ibunya ditangkap atau dicekel atau di apa, anaknya pasti akan membela, dia akan mukulin bapaknya. Ya, lihat nggak kayak gitu? Ya, itu sifat fitrah. Itu sifat fitrah. Sifat fitrah laki-laki membela ibunya. Dia meniru pada yang laki-lakinya, yaitu bapaknya. Maka kewajiban kita untuk menegakkan sholat, mendidik anak-anak kita untuk sholat. Ya, itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu kita, ya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan jadikan manfaat ilmu yang kita miliki, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kedua orang tua kita, anak istri kita, saudara keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.